Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Rianto, nomor MPN 201111301 dari Prodi Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal yang saya buat untuk tugas ujian semester 1 untuk memenuhi mata kuliah akuntansi. Nah, di soal yang saya buat ini terdapat 5 transaksi penjualan, 5 transaksi pembelian, dan 5 transaksi penyesuaian. Nah, langsung saja saya akan membacakan soalnya. Tanggal 1, toko dagang menyetor modal sebesar 20 juta untuk usaha dagangnya. Tanggal 2, dibeli barang dagang secara kredit dari toko Harapan Jaya seharga 2 juta dengan syarat pembelian 2/10. Tanggal 4, dibeli barang dagang secara kredit dari toko Jaya Makmur sebesar 5.100.000 dengan ketentuan POBC Pinpoint. Syarat pembayaran 1/25 ditambah dengan ongkos angkut yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh penjual sebesar 200.000. Tanggal 5, dibeli perlengkapan senilai 1 juta secara tunai. Tanggal 7, membeli barang dagang secara tunai di toko Harapan Jaya. Harga beli adalah 5 juta dikurangi dengan potongan harga 20%. Nah, di sini kita mendapatkan potongan harga 20%. Tanggal 10, membeli barang dagang kepada toko Mulia Jaya seharga 3 juta secara kredit dan syarat pembayaran 1/10. Tanggal 14, membayar atas pembelian barang kepada toko Harapan Jaya pada tanggal 2. Nah, ini adalah pelunasan utang pada tanggal 2. Tanggal 15, barang yang dibeli pada tanggal 10 di toko Mulia Jaya dikembalikan karena rusak, berarti adanya retur pembelian di sini. Tanggal 16, menjual barang dagang kepada Sulis Rianto secara tunai sebesar 4.500.000. Tanggal 18, menjual barang dagang secara kredit kepada Makmur Harapan dengan nilai penjualan sebesar 3.500.000 dan syarat pembayaran 2/10 N/30. Tanggal 20, menjual barang dagang secara kredit kepada Makmur Jaya sebesar 2 juta dengan syarat pembayaran 1/10 N/30. Tanggal 22, menjual barang dagang secara kredit pada Bagas seharga 2 juta dengan syarat pembayaran 1/5 N/30. Tanggal 23, gaji karyawan yang belum dibayarkan pada bulan ini sebesar 600.000. Nah, kita punya utang pada karyawan itu 600.000 yang belum dibayarkan. Tanggal 24, menerima pembayaran dari Makmur Harapan atas penjualan barang dagang pada tanggal 18. Nah, di sini kita menerima pembayaran piutang pada tanggal 18. Tanggal 25, mendapatkan tagihan sewa toko sebesar 500.000 dan belum dibayarkan. Tanggal 26, menjual barang dagang kepada Deki seharga 1.200.000 secara kredit dengan syarat pembayaran 2/10. Tanggal 28, menerima pembayaran atas penjualan barang dagang oleh Deki pada tanggal 26. Nah, kita akan masuk pada jurnal pembeliannya di jurnal khusus. Nah, pada jurnal pembelian terdapat 3 transaksi yang masuk di jurnal pembelian, yaitu transaksi pada tanggal 2, transaksi pada tanggal 4, transaksi pada tanggal 10. Di mana itu pembeliannya di Harapan Jaya, Jaya Makmur, dan Mulia Jaya. Nah, di mana pembeliannya itu sebesar 10.100.000 dan beban angkutnya itu sebesar 200.000 masuk di debit, dan utang dagang sebesar 10.300.000 masuk di kredit. Sedangkan pada jurnal penjualan ada 4 transaksi yang masuk, yaitu pada tanggal 18, tanggal 20, tanggal 22, tanggal 26, yaitu pada Makmur Harapan, Makmur Jaya, Bagas, dan Padegi. Nah, di mana piutang dagangnya itu sebesar 10.700.000 masuk di debit dan penjualannya itu sebesar 10.700.000 masuk di kredit. Pada jurnal penerimaan kas terdapat 4 transaksi yang masuk, yaitu penyetoran modal
Sulisrianto, Makmur Harapan, dan Deki. Nah, di mana penyetoran penerimaan kas ini sebesar 29.636.000 ditambah dengan potongan penjualan itu 64.000, semuanya masuk di debit. Nah, sedangkan yang ada di kredit yaitu ada piutang dagang sebesar 1.200.000 ditambah dengan penjualan 8.500.000 dan ditambah dengan modal usaha sebesar 20 juta. Dan pada jurnal pengeluaran kas itu terdapat 4 transaksi yang masuk di sini, yaitu pembelian perlengkapan, Harapan Jaya, Mulia Jaya, dan Harapan Jaya. Nah, pada transaksi ini di pembelian itu sebesar 8 juta dan utangnya itu 2 juta mas, dan akun perlengkapannya itu 1 juta. Semuanya masuk di debit. Sedangkan yang ada di kredit itu kas sebesar 9.960.000 dan potongan pembeliannya itu sebesar 1.040.000. Nah, kita akan masuk di jurnal umum. Nah, pada jurnal umum ini di perusahaan dagang kita memasukkan akun-akun yang tidak bisa dimasukkan di jurnal pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas maupun pembelian. Nah, sini kita memasukkan akun utang dagang sebesar 3 juta, retur pembelian 3 juta, beban gaji 600.000 masuk di debit, utang dagang 600.000 masuk di kredit, beban sewa 6.500 masuk di debit, utang dagang 500 masuk di kredit. Nah, kita akan beralih ke buku besar. Nah, di mana buku besar ini kita memisahkan nama-nama akunnya. Nah, akun pertama itu kas. Nah, di mana di akun kas ini saldonya sebesar 19.676.000. Sedang di piutang dagang itu saldo terakhirnya sebesar 9.500.000 masuk di debit. Perlengkapan saldo terakhirnya 1 juta masuk di debit. Utang dagang saldo terakhirnya 6.400.000 masuk di kredit. Modal saldo terakhirnya itu 20 juta. Penjualan saldo terakhirnya itu 19.200.000 masuk di kredit. Potongan penjualan saldo terakhirnya 64.000 masuk di debit. Pembelian saldo terakhirnya 18.100.000 masuk di debit. Potongan pembelian saldo terakhirnya 1.040.000 masuk di kredit. Retur pembelian saldo terakhirnya 3 juta masuk di kredit. Beban angkut pembelian saldo terakhirnya 200.000 masuk di debit. Beban sewa saldo terakhirnya 500.000 masuk di debit. Sedangkan beban gaji saldo terakhirnya itu 600.000 masuk di debit. Nah, kita akan langsung ke neraca saldo toko dagang. Nah, di mana neraca saldo ini terdapat beberapa akun yang dimasukkan, yaitu akun kas sebesar 19.676.000 masuk di debit. Piutang dagang 9.500.000 masuk di debit. Perlengkapan 1 juta masuk di debit. Utang dagang 6.400.000 masuk di kredit. Modal 20 juta masuk di kredit. Penjualan 19.200.000 masuk di kredit. Potongan penjualan 64.000 masuk di debit. Pembelian 18.100.000 masuk di debit. Potongan pembelian 1.040.000 masuk di kredit. Retur pembelian 3 juta masuk di kredit. Beban angkut pembelian 200.000 masuk di debit. Beban sewa 500.000 masuk di debit. Beban gaji 600.000 masuk di debit. Nah,
total yang ada di debit dan di kredit itu sama sebesar 49.640.000. Nah, kita akan masuk di transaksi penyusian. Di mana transaksi penyusian ini terdapat 6 transaksi yang saya buat, yaitu pada tanggal 31 semua. Yang pertama, membayar sewa toko sebesar 500.000, membayar hutang dagang kepada toko makmur pada tanggal 4, menerima pembayaran atas penjualan barang dagang kepada Bagas pada tanggal 22, perlengkapan yang tersisa sebesar 600.000, membayar gaji karyawan yang belum dibayarkan sebesar 600.000. Setelah melakukan pengecekan barang dagang yang masih di gudang sebesar 1 juta. Nah, kita akan masuk di jurnal penyusiannya. Di mana di jurnal penyusiannya ini nama-nama akun yang masuk itu hutang dagang 500.000 masuk di debit, beban sewa 500.000 masuk di kredit. Hutang dagang 5.300.000 masuk di debit, ongkos angkut 200.000 masuk di kredit, kas 5.100.000 masuk di kredit. Kas 2 juta masuk di debit, hutang dagang 2 juta masuk di kredit. Penyusutan perlengkapan 4 juta masuk di debit, perlengkapan 400.000 masuk di debit, perlengkapan 400.000 masuk di kredit. Hutang dagang 600.000 masuk di debit, beban gaji 600.000 masuk di kredit. Persediaan barang dagang 1 juta masuk di debit, ikhtiar laba rugi masuk di kredit. Nah, kita akan langsung di jurnal kita akan langsung masuk di neraca lajur. Nah, di mana di neraca lajur ini kita menggabungkan antara transaksian awal dengan transaksi penyusian. Nah, setelah digabungkan maka kita akan mendapatkan keuntungan laba rugi yaitu sebesar 5.676.000. Dan di neraca lajur ini terdapat nama-nama akun yang ditambahkan, yaitu akun penyusutan perlengkapan, akun persediaan barang dagang, dan ikhtiar laba rugi yang terdapat di jurnal penyusian. Nah, di laporan posisi keuangannya itu di kreditnya itu sebesar 25.676.000 dan di kreditnya itu sama 25.676.000. Nah, kita akan masuk di toko dagang laporan laba rugi. Di mana laporan laba rugi ini kita menghitung apakah perusahaan yang kita tempat itu mengalami kerugian atau keuntungan. Nah, di mana saya sudah menghitungnya, di mana di toko dagang ini mendapatkan laba bersih sebesar 5.676.000. Sedangkan pada laporan perubahan modal toko dagang tanggal 31 Desember 2020 akhir ini sebesar 25.676.000. Nah, ini didapatkan dengan hasil tambah dari modal awal ditambah dengan laba bersih. Nah, kita akan masuk di laporan perubahan modal. Nah, di laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal di mana kasnya itu sebesar 16.576.000, piutang usaha 7.500.000, perlengkapan kantor 600, persediaan barang dagang 1 juta. Nah, ini ditambah hasilnya menjadi 25.676.000 masuk di aset tetap. Nah, sedangkan liabilitas yaitu modal pembelinya itu sebesar 25.676.000. Nah, jadi total liabilitas dan modalnya itu 25.676.000. Nah, kita akan masuk di jurnal penutupan di mana kita menutup akun-akun yang
perlu kita tutup untuk tanggal 31 ini. Nah, di mana kita akan menutup akun pendapatan, lawan pendapatan, akun pembelian, dalam pembelian, dan akun ikhtiar berugi. Nah, yang dimana keterangan itu penjualan yaitu 19.200 masuk di debit, potongan penjualan 64.000 masuk di kredit, ikhtiar laba rugi 19.136.000 masuk di kredit. Nah, dengan ini kita akan menutup akun pendapatan dan lawan pendapatan. Ikhtiar laba rugi sebesar 14.260 masuk di debit, retur pembelian 3 juta masuk di debit, potongan pembelian 1.040.000 masuk di debit, pembelian 18.100.000, beban angkut pembelian 200.000. Nah, dengan ini kita akan menutup akun pembelian dan lawan dari pembelian. Dan modal toko dagang sebesar 5.676.000, ikhtiar laba rugi 5.676.000, dan kita akan menutup akun ikhtiar laba rugi. Dan yang terakhir itu kita masuk di neraca saldo penutupan. Nah, setelah kita selesai menutup akun-akun yang perlu ditutup, nah kita akan membuat neraca saldo. Yang terakhir itu neraca saldo penutupan, di mana akun-akun yang tersisa itu akun kas sebesar 16.576.000, piutang usaha 7.500.000, persediaan barang dagang 1 juta, perlengkapan 600.000, semuanya masuk di debit. Sedangkan modal toko dagang yaitu sebesar 25.676.000. Nah, di mana ini modalnya ini merupakan yang ada di kas. Nah, yang ada di debit dan kredit itu sama sebesar 25.676.000. Nah, jadi sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian kata yang saya tuturkan tadi. Dengan ini saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.